Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Cak Ikin. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sedikit lebih detail ya tentang copyright dan perubahan-perubahan aturan di YouTube. Jadi Anda sebagai YouTuber itu harus tahu bahwa YouTube itu selalu berubah, terutama tiap tahun dia biasanya mengalami perubahan ya. Perubahan ini penting untuk YouTube supaya salah satunya adalah supaya terus fresh apa yang ditayangkan di YouTube. Jadi YouTube sendiri mengatur supaya konten kreator terus berpikir kreatif. Seperti itulah yang namanya industri. Jadi ini sudah bukan main-main, ini sudah tarafnya industri. Jadi YouTube juga berusaha untuk tidak tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh zaman, karena pergeseran itu masih ada. Kalau Anda tahu dulu ada Friendster zamannya sebelum ada Facebook. Jadi setelah Friendster tergilas sama Facebook, terus muncul Instagram. Untungnya Instagram sudah dibeli sama Facebook juga, jadi masih tidak masalah ya. Terus ada WA juga, terus gitu. Nah, sekarang malah muncul lagi TikTok. Nah, untuk persaingan itu YouTube mengalami perubahan-perubahan aturan. Nah, yang pertama kali itu YouTube itu muncul tanpa aturan yang cukup berat ya. Kalau dulu masih ringan-ringan saja, karena ketika seseorang itu punya channel YouTube, bisa upload video, otomatis langsung bisa monetize. Gitu. Langsung bisa menghasilkan uang. Nah, karena aturannya yang tidak begitu kuat waktu itu, maka akhirnya itu banyak video yang asal diupload saja di YouTube. Nah, itu akhirnya merembetnya itu tidak hanya secara kualitas, jadi akhirnya karena videonya asal, yang muncul di YouTube itu adalah spam. Gitu. Pokoknya diupload gitu yang sebanyak-banyaknya, akhirnya banyak spam. Nah, di situ YouTube pun sadar bahwa tidak mau ya, dia kan punya istilahnya hard disk ya, kalau dia punya itu hard disk yang nanti diisi semua orang di seluruh dunia, dan nanti kalau dibiarkan nggak ada aturan isinya spam. Dan yang paling mendekati itu adalah di copyright, yang namanya hak cipta. Awal-awal spam itu muncul kalau yang di Indonesia itu waktu ada pilpres ya, kebetulan ada pilpres. Terus banyak berita yang macam-macam gitu. Beritanya seru lah kalau diikutin ya. Akhirnya banyak orang reupload dari TV, dari manapun itu diupload tanpa berusaha memoles ya, langsung aja direkam dari TV diupload. Dari dulu banyak sekali tayangan-tayangan dari TV terus diupload gitu. Dan itu bisa menghasilkan uang karena dulu tidak ada aturan pembatasan monetize atau syarat-syarat monetize. Untuk menjadi YouTuber yang bisa monetize tidak ada syarat tertentu. Beda kalau sekarang sudah ada syarat-syaratnya, yaitu 1000 subscriber 1000 subscriber sama 4000 jam tayang ya. Nah, yang pertama ini kita akan bahas di copyright. Nah, kalau yang di copyright ini hubungannya sama ya ini hak cipta ya, contohnya itu yang sering dipakai sama YouTuber, video YouTuber itu biasanya kan isinya video sama sound atau sama musik. Nah, itu biasanya orang-orang yang tanpa berusaha, tanpa bikin video sendiri, dia ngambil video orang lain, dan paling gampang itu ngambil musiknya orang lain. Sama ini masalahnya ketika kita bikin film independen atau film animasi, masalah utama filmmaker itu biasanya di sound ya. Jadi akhirnya tinggal ngambil aja lagunya siapa.
Nah, kalau untuk video yang sering diambil, sering bermasalah itu contohnya di calon sarjana. Calon sarjana ini kemarin heboh ya karena dia ngambil potongan-potongan itu yang hubungannya sama fair use. Fair use ini aturan YouTube yang mana jika Anda pakai video orang lain, itu ada aturan yang diperbolehkan. Misalkan ada aturan tertentu sekitar 7 detik itu kalau Anda pakai untuk video Anda kayaknya masih aman gitu. Itu masuk ke fair use gitu. Terus tiap-tiap yang punya video itu biasanya juga ada disclaimer sendiri ya. Jadi mereka apakah ini boleh atau tidak, di situ ada aturannya. Nah, terus yang akhirnya bikin kebablasan, nah sebelumnya kalau untuk musik Anda kemarin sudah saya jelaskan ya, kan kalau musik kalau Anda ada bisa pakai di YouTube Audio Library ya. Kalau yang di calon sarjana ini contoh kebablasan, dia hanya mengambil dari video yang ada, diambil aja terus diterjemahkan. Yang ketahuan ini bahkan sampai thumbnail-thumbnailnya ini hanya diterjemahkan gitu aja. Thumbnailnya sama, ini gambarnya sama, Anda bisa lihat ini yang original, ini yang rip off, tinggal ngambil aja ini dari terus diupload sama calon sarjana. Only geniuses can solve this in berapa ini? 30 second ya kalau nggak salah. Terus di ini aja cuma orang jenius yang bisa memecahkan teka-teki ini dalam 30 detik. Semuanya tinggal diartikan saja, bahkan narasinya juga, isi videonya. Tapi durasinya diperpanjang ya ini. Sampai akhirnya ini ada yang protes. Jadi calon sarjana ini diprotes sama YouTuber luar negeri. Protes bahwa milik saya, video saya diklaim sama calon sarjana, dipakai calon sarjana. Tapi ternyata memang yang punya usut itu si calon sarjana ini memang sering kalau dia pakai video itu nanti dipermasalahkan, kan ada itu kita bisa menawarkan kerjasama ya. Jadi video Anda saya tayangkan tidak apa-apa kan, meskipun view-nya lebih besar dari saya kan tidak apa-apa, kalau daripada di channel Anda itu view-nya kecil, kalau di saya view-nya lebih besar. Nanti uangnya kan juga besar dan nanti kita akan bagi. Jadi calon sarjana sering menawarkan hal seperti itu. Nah, sampai akhirnya ada yang tidak setuju. Nah, saya pernah membaca sih seperti itu ya. Ada yang tidak setuju, ada keberatan dengan apa yang ditawarkan calon sarjana ini, dan akhirnya di apa ya istilahnya, diprotes gampangnya gitu ya. Si orangnya ini nggak mau videonya diambil sama calon sarjana. Jadi ini sempat hilang calon sarjana ini, YouTube-nya sempat habis, kena take down sama YouTube. Terus akhirnya sekarang muncul, Anda lagi bisa cari itu di YouTube, dia muncul lagi tapi dengan mematuhi aturan-aturan yang ada di YouTube, terutama aturan-aturan baru tentang hak cipta. Jadi sekarang kalau Anda lihat, ada awal-awal dulu dia pakai animasi gitu, animasi dia bikin sendiri, animasi sederhana, terus dikombin sama gambar-gambar yang ada di internet itu, dia disesuaikan dengan ini kontennya dia. Nah, itu salah satu tentang hak cipta ya. Jadi video re-upload, tapi yang ini beda, ini channel besar dia re-upload terus dikembangkan sedikit. Ada yang sekedar re-upload. Nah, itu yang kemarin terjadi. Akhirnya tinggal re-upload saja. Tapi yang dulu itu tidak ketahuan ini apa ya, yang re-upload itu pun tidak dapat peringatan dari YouTube. Yang punya juga tidak. Kalau sekarang itu sudah ada peringatan tombol copyright. Nanti akan kita jelaskan lebih detail soal re-upload ya. Terus ini yang selanjutnya adalah cover lagu. Kalau cover lagu itu dulu itu awal-awal YouTube tidak masalah, cover lagu dia bisa dapat full. Artis cover lagu itu bisa mendapatkan full, artinya monetasnya dia yang dapat semuanya.
Jadi kalau di upload logo monetize-nya ini hijau penuh ya, hijau penuh. Jadi lama-kelamaan si pencipta lagu atau penyanyi aslinya ini juga tidak terima lagu-lagu mereka ini, malah artis aslinya itu kalah sama artis covernya gitu. Akhirnya ya itu dipikirkan juga sama YouTube, dan YouTube memperbaiki aturan itu. Jadi sekarang aturan untuk cover lagu ini diserahkan langsung sama pemilik aslinya, pemilik lagunya siapa ini gitu. Sama YouTube diserahkan. Langsung nanti si pemilik apakah keberatan atau enggak, nanti akan muncul di notifikasi Anda. Nah, kalau misalkan Anda upload sebuah lagu cover, dicoba aja ya ini nanti. Coba-coba aja, kan channelnya masih bisa eksperimen. Anda cover, nanti akan muncul ada yang separuh hijau, separuh ini sudah pembagian nih. Saya juga kurang tahu ini pembagiannya apakah benar-benar separuh nilainya atau enggak gitu. Atau seberapa, apakah penyanyi aslinya lebih besar dapatnya. Jadi kalau di YouTube itu, YouTuber itu pendapatannya kalau dapat iklan itu dibagi dua sama YouTube dulu ya, dibagi dua. Itu dapatnya 60% untuk YouTuber, 40% untuk Google. Sedangkan setelah kena cover ini dibagi lagi, yang 60%-nya tadi dibagi sama pemilik lagu ini. Jadi kadang-kadang ada peringatan bahwa Anda melanggar ini, maksudnya itu melanggar, Anda dapat klaim. Yang paling gampang ya lagu ini. Tapi ada peringatan juga, ini tidak masalah, tidak mempengaruhi channel Anda. Jadi tidak masalah kalau Anda memakai lagu atau potongan video. Jadi ada kayak gitu, karena pendapatannya dibagi langsung sama pemilik lagu asli atau video asli. Jadi mereka masih tidak masalah. Tapi ada juga yang keberatan sampai akhirnya itu tidak bisa dimonetize. Itu ada yang re-upload itu tidak bisa dimonetize. Bisa diupload tapi tidak bisa dimonetize. Jadi logonya itu ada yang hitam gini, monetize hitam gini, dicoret, bahkan ada yang merah gitu. Itu ada cover lagu yang seperti itu. Penyanyi aslinya tidak mau lagu ini, ya nggak mau bagi-bagian aja. Pokoknya yang semuanya dapat. Silakan mau mengcover gitu aja. Jadi cover ini tujuannya adalah untuk, pertama, kalau keuntungannya sekarang kalau Anda cover lagu, kalau nggak viral-viral banget itu kayaknya berat ini kalau Anda mikirnya pendapatan ya. Karena pendapatan sekarang itu untuk cover itu kecil gitu. Si pemilik lagu asli sebenarnya juga diuntungkan karena dengan di cover lagunya jadi semakin dikenal. Jadi subscribernya YouTuber itu akhirnya yang mengcover lagu itu kenal lagu yang dinyanyikan. Seperti itu. Tapi pendapatannya dia tidak mau dibagi. Ada yang seperti itu, ada yang dibagi kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang itu kalau Anda ingin jadi cover, pasang di niatan Anda itu kalau mau cover lagu itu niatnya jangan cari uangnya, tapi cari popularitasnya. Jadi kalau Anda mau numpang tenar itu bisa pakai cover. Tapi uangnya nanti akan sedikit. Pengalaman aturan YouTube yang sekarang ini, bahkan saya pernah cover itu 5 hari pertama upload itu belum dibagi. Ya memang logonya ini sudah dapat share gini ya, tapi saya lihat pendapatannya itu kosong gitu. Masih belum dapat pendapatan karena sudah diambil semuanya di 5 hari pertama. Baru di hari ke-6 itu saya dapat pembagian, dan itu sudah dibagi ya, dan nilainya sangat kecil. Jadi kalau saya mengcover lagu itu niatnya bukan cari uangnya, tapi numpang tenar. Misalkan sekarang lagi tren lagunya ini salah satunya apa ya, Firza Besari nih, Waktu Yang Salah, lagi trending gitu. Dan semua orang menyanyikan lagu itu termasuk saya, dan saya niatnya
supaya channel saya ikut terangkat. Nah, itu bisa jadi strategi. Yang kedua niatnya adalah ya saya memang pengen memperkenalkan skill saya untuk bernyanyi, mungkin hanya sebagai artis cover, tapi kalau artis covernya berhasil besar, dia juga dapat tawaran tawaran manggung gitu. Kalau di zaman dulu itu ada artis di luar itu yang dia spesialis cover itu, terus dia bisa tour di berbagai kota. Kalau sekarang contohnya itu si Felix kalau nggak salah ya. Anda coba cari covernya Felix dan dia sekarang sering dapat tawaran untuk manggung gitu. Terus dia kemarin juga diproduseri sama Anji untuk menyanyikan lagu. Nah, seperti itu. Jadi semacam portofolio bagi Anda yang suka bernyanyi dan bermusik, cover lagu ini cocok lah gitu untuk mempromosikan skill Anda gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah yang kuning ini. Yang kuning ini hubungannya bukan lagu. Kalau yang kuning ini monetize kuning ini hubungannya sama konten layak tidaknya gitu. Jadi kalau YouTube itu menganggap beberapa konten itu kontennya misalkan kurang cocok dikonsumsi semua orang gitu. Akhirnya iklan itu, si penayang iklan itu kalau si penayang iklan kan mencari video yang bisa ditonton orang banyak gitu. Jadi kalau ada video yang kurang bisa ditonton orang banyak, dia akan menghindari itu. Nah, video-video yang dengan iklan yang kuning ini artinya iklannya sedikit, yang nempel iklannya sedikit. Nah, video apa yang masuk di sini? Itu video yang mengandung kekerasan. Video mengandung kekerasan, video yang dibatasi umurnya. Misalkan 18 tahun ke atas itu. Itu ada restricted mode kalau nggak salah. Jadi anak-anak tidak bisa nonton. Terus kita kalau nonton harus login dulu. Itu ada settingannya, nanti saya kemarin atau nanti dibahas di waktu upload video. Nanti ada semacam settingan yang menandakan bahwa ini video ini untuk 18 plus atau enggak gitu. Nah, itu kalau Anda bikin yang berbau seks itu harus dinyalakan, atau berbau kekerasan misalkan darah atau apa itu dinyalakan, settingannya itu akan muncul kuning. Nah, bagaimana kalau tidak dinyalakan? Biasanya YouTube sendiri itu juga mendeteksi hal-hal seperti itu, bisa dideteksi. Kalau nggak dinyalakan otomatis kuning muncul. Terus kalau Anda menemui, biasanya ada YouTuber yang membuat judul video itu pakai kombinasi angka, tapi bisa dibaca. Misalkan membunuh E-nya itu pakai 3 gitu, pakai angka 3. Jadi kalau orang baca itu tidak membunuh, bunuh lah, dari kata bunuh berarti U-nya harus dimodifikasi lagi pakai angka. Nah, kayak gitu. Itu akhirnya dibikin kayak gitu terpaksa supaya tidak terdeteksi sama YouTube. Kayak gitu. Karena kenapa orangnya berani bikin model gitu? Karena dia sebenarnya juga yakin videonya ini aman, cuma kalau nggak dikasih kata-kata itu nanti akan kena copyright kuning gitu. Jadi dia ngakalinin kayak gitu. Terus saya pernah itu pengalaman tentang lagu atau judul video ada kata mandi. Nah, waktu itu saya bingung, padahal ini nggak ada seksualnya, nggak ada apa-apa, nggak ada ini. Hanya sekedar komedi aja, tapi sama YouTube langsung terdeteksi kuning monetize-nya. Nah, saya tanya, konsultasi dengan orang YouTube-nya ya, kan kita kalau subscriber-nya di atas 10.000 ke atas itu dapat fasilitas konsultasi itu bahwa kata-kata tertentu itu bisa menjadikan YouTube ini iklan layanan yang terbatas itu. Nah, ternyata yang kata yang saya pakai itu yang mandi itu. Kebetulan di filmnya ada kata mandinya juga, jadinya YouTube
bisa mendeteksi itu. Jadi YouTube ini cerdas sekali ya. Ini AI-nya itu dia bisa mendeteksi hal itu. Dikembangkan tiap tahun dan itu membuat YouTube terus fresh dan kita sebagai YouTube kreator harus terus semangat bikin video yang kreatif. Nah, ini yang tentang reupload. Reupload ini hubungannya sama copyright. Kalau dulu kita harus manual ya. Kalau punya video terus di reupload, kita harus manual mencari nih. Misalkan saya upload Culoboyo, saya search Culoboyo, muncul video saya tapi diupload orang lain. Diupload orang lain. Terus saya tahu baru itu saya laporkan. Laporkan isi form, isi lama gitu, prosesnya agak lama. Terus nanti kita dapat email, di review sama YouTube, ternyata benar. Orangnya reupload, baru di take down videonya. Nah, terus kalau Anda sebagai reupload, video Anda di take down, jadi yang pemilik video tidak setuju video di reupload, video Anda bisa di take down tadi, Anda akan dapat peringatan. 1 kali take down itu masih tidak masalah, masih peringatan. Tapi ketika dalam 3 bulan Anda melakukan reupload dan kena semua, jadi misalkan dalam satu channel Anda reupload 3 video channel Anda, subscribernya sudah banyak, misalkan sudah memenuhi syarat yang 4.000 atau bahkan 100 atau 1 juta itu bisa kalau kena reupload. Mungkin kayak tadi si sarjana, calon sarjana, kesalahannya diulang beberapa kali, akhirnya di take down itu. Nah, ini kalau 3 kali melanggar dalam waktu 3 bulan, channel Anda bisa hilang. Jadi hati-hati ya, jangan reupload. Nah, ini memang sengaja dilakukan YouTube untuk melindungi konten kreator. Ya, karena kita tahu sendiri bikin video itu sangat berat, makanya harus dilindungi tentang hak cipta, terutama untuk Anda yang bekerja di bidang seni pasti tahu lah hak cipta itu betapa berharganya. Nah, dalam perkembangannya untuk YouTuber yang verified, yang sudah verified, terutama 100K subscribernya atau sudah mendapat silver play button, di YouTube kreatornya itu ada tombol khusus namanya tombol hak cipta atau copyright. Kalau ini saya pencet, saya bisa tahu nih ada video saya yang di-reupload orang. Dan ini akurat, langsung di-uploadnya kapan, tanggal berapa dia upload, view-nya berapa, subscribernya dia berapa, terus ini persentasenya. Jadi YouTube itu sudah menganalisa video Anda diambil berapa persen gitu. Ini kebetulan ada yang reupload 100%, ada yang 90%. Kan reupload itu macam-macam tuh, ada yang dicepetin suaranya, ada yang durasinya diperpanjang kayak gitu. Jadi YouTube ini sudah menilai itu berapa persentasenya. Ini untuk pertimbangan kalau Anda mau memperingatkan orangnya, misalkan ini 3.000 subscriber, wah banyak ini lumayan, kalau tak take down nanti dia kena nih channelnya gitu. Dia akan takut diperingatkan, biasanya dia minta maaf. Kalau dia ternyata bebal orangnya, sudah diingetin tidak mau, ya udah dilaporkan saja. Nah, laporannya cukup gampang. Kalau dulu 1 per 1 itu saya harus ngetik laporannya itu ngisi belangkonya. Kalau sekarang enggak, tinggal saya cetek ini saya centangin satu-satu sampai ini maksimal 50 kalau nggak salah, 1 halaman. 50 video bisa langsung diuploadkan, direpot dalam 1 belangko. Jadi saya ngisi, sudah saya centang semua, saya ngisi. Diisi datanya, Anda sebagai apa di situ, mereuploadnya berapa, tinggal send saja langsung. Nanti ditanggapi kurang lebih 24 jam, video itu akan di take down. Gitu. Biasanya nanti ada akan temui YouTuber yang memelas minta maaf supaya dicabut ini laporannya. Bisa memang dicabut. Jadi untuk membuat aman si orangnya tadi yang minta maaf, bisa dicabut lagi. Nah, itu tergantung Anda ya, pemilik video ya. Ini yang saya jelaskan tentang reupload. Nah, terus ada aturan yang baru, YouTube Kids. YouTube Kids ini kemarin sudah saya jelaskan sekilas. Jadi selama bertahun-tahun YouTube di awal, penonton itu yang namanya anak kecil itu suka sekali nonton.
Nah, akhirnya kalau kita nonton di TV kan tayangan untuk anak-anak itu kan sangat minim. Nah, di YouTube ini enggak, banyak kreator itu yang tahu itu peluang anak-anak ini besar sekali. Akhirnya banyak banget konten-konten YouTube yang ditujukan untuk anak-anak, yang berwarna-warni, yang belajar warna, yang film simple tapi watch time-nya tinggi karena anak nontonnya sering diulang-ulangi, terus view-nya juga besar, bahkan sudah ya banyak sekali channel-channel yang untuk anak itu menjadi kaya raya itu banyak banget. Nah, masalahnya di hukum Amerika itu tidak menyetujuinya. Ada yang namanya COPPA, itu perlindungan anak tentang privasi anak untuk data apa itu, data iklan ya, terutama untuk iklan. Jadi YouTube ini dituntut telah memanfaatkan data privasi anak-anak untuk mendapatkan iklan khusus anak-anak. Nah, YouTube sebenarnya sudah mengelak ya. YouTube ini dibuat tidak untuk anak-anak gitu. Dia mengelaknya seperti kalau Anda bikin channel YouTube atau membuat email itu kan 13 tahun ke atas. Nah, di Amerika itu aturan untuk anak-anak itu 13 tahun ke atas. YouTube sudah mengelak, tapi tidak dikabulkan karena sudah terbukti memang banyak sekali video yang dikhususkan untuk anak-anak dan iklannya cukup besar di situ. Nah, sampai akhirnya YouTube bikin konten, bikin aplikasi khusus untuk memfilter anak-anak masuk, video anak-anak masuk ke YouTube Kids. Dan itu tidak cukup karena ada kasus di Cina anak-anak yang terbunuh. Saya lupa itu kecelakaan kalau nggak salah. Dia meniru tutorial memasak, tapi ya, meledak akhirnya dia kena. Kalau nggak salah kisahnya seperti itu. Dan itu membuat YouTube kena. Akhirnya serius untuk membatasi konten untuk anak-anak. Akhirnya aturan COPPA diterapkan di YouTube. Jadi Anda kalau upload mulai tahun 2020 itu ada settingan ini video untuk anak atau enggak. Akibatnya kalau yang untuk anak, misalkan Anda tentang untuk anak, iklan yang Anda dapat akan sedikit karena ini membatasi iklan-iklan yang akan muncul di video Anda. Karena tadi klaimnya adalah memanfaatkan data untuk iklan ya. Jadi iklannya ini sangat kecil, terbatas. Ada tapi terbatas. Jadi kalau Anda bikin channel anak bukan berarti tidak boleh, tapi boleh, cuma kalau view-nya sedikit, pendapatannya pasti akan kurang. Perbandingannya cukup besar ya dibanding YouTube biasa. Nah, bagaimana kalau tidak dicentang? Kalau tidak dicentang untuk anak-anak, misalkan kita upload aja, lama-lama YouTube itu juga akan mencari ini videonya terdeteksi khusus anak. Langsung ditentukan sama YouTube, Anda boleh keberatan atau enggak. Kalau Anda keberatan, Anda banding, klik aja itu ada formnya, terus Anda sampaikan alasannya bahwa video ini bukan untuk anak-anak. Kalau ternyata untuk anak-anak, ya udah, tidak berpengaruh pada channel Anda, tapi videonya memang untuk anak-anak, jadi iklannya tidak ada atau sedikit gitulah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk untuk YouTube Kids ya. Nah, yang selanjutnya perubahan monetize yang tadi saya jelaskan awal-awal YouTube itu tidak ada syarat monetize-nya. Terus diperbaiki ya. Ada 1000 subscriber dulu tanpa review ya. Setelah Anda dapat 1000 subscriber otomatis akan monetize. Itu gampang sekali. Jadi mendapatkan 1000 subscriber itu masih terbilang gampang ternyata sama YouTube, di review tiap tahun. Akhirnya syaratnya ditambah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ini yang berat, 4000 jam tayang. Dan masalahnya dulu setelah 1000 subscriber terpenuhi, 4000 jam terpenuhi, terus direview sama orang. Ini bukan mesin ya. Kalau awalnya tanpa review, jadi langsung setelah 1000 langsung dapat monetize. Kalau dulu masih direview dulu. Dan itu tidak jelas ya waktu itu. Ada yang sampai 8 bulan, bahkan 1 tahun itu baru muncul itu. Ditolak atau tidak gitu. Kalau ditolak alhamdulillah, kalau ditolak
ya ngenes ya kalau sudah nunggu 1 tahun. Kalau nggak ditolak ya alhamdulillah berarti berhasil. Nah, terus akhirnya diperbaiki. Saya kemarin pengalaman ada channel yang baru saya coba bikin gitu. Ternyata ini reviewnya cepat sekali. 3 hari sudah langsung bisa monetize, langsung mendapatkan syarat monetize gitu. Jadi di review aja, paling cepat 3 hari sih. Ada yang kemarin di grup-grup itu ada yang bilang seperti itu. Nah, ini hubungannya apa? Untuk memperbaiki kualitas YouTube kreator. Jadi YouTube-nya ini menyaring konten kreator yang benar-benar serius mendalami atau menjadi YouTuber. Nah, di awal itu sudah filternya untuk orang itu sudah cukup keras ya, dari awal monetize-nya bagaimana, terus jam tayangnya bagaimana, itu harus benar-benar orang yang tidak mudah menyerah ya. Dia harus kreatif, harus terus bikin video yang baru, yang fresh, yang bisa ditonton terus sama orang. Nah, ini akibatnya memang setiap tahun terutama itu terus diperbarui perubahan. Akhirnya ya kalau Anda perhatikan itu banyak YouTuber lama yang akhirnya yang tidak bisa bertahan, itu banyak banget. View-nya tidak bisa menyesuaikan ya. Tidak bisa itu. Jadi ada yang memang protes YouTube ini jadi nggak asik, YouTube isinya jadi sampah mungkin kayak gitu. Tapi memang ya YouTube ini industri, dia menyesuaikan sama penontonnya. Penontonnya mau suka nonton apa, ya itu disesuaikan. Kalaupun YouTube isinya sampah ya itu karena penontonnya juga gitu. Nah, kalau dulu bilang YouTube lebih dari TV. Nah, itu beda banget ya sekarang. YouTube sama aja dengan TV, bahkan artis-artis di TV sudah pindah jadi YouTuber sekarang karena pandemi ya. Ya itu terutama yang bisa saya sampaikan, bahwa saya yang pasti yang jelas nih intinya YouTube akan selalu berubah. Jadi kalau Anda sudah masuk ke dunia YouTube untuk fokus di situ, Anda harus siap dengan perubahan, mengikuti perubahan ada yang di YouTube, mengikuti selera penonton. Nah, ya udah itu sudah yang disesuaikan untuk supaya YouTube terus fresh dan bisa bersaing dengan aplikasi yang lain. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.